Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, perkenalkan, saya Safinda Elgianti, petugas farmasi di Puskesmas Adilui. Pasien akan mendapatkan terapi obat untuk digunakan di rumah setelah perawatan di puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap. Oleh karena itu, pastikan Anda memahami edukasi obat yang disampaikan oleh petugas farmasi sebelum meninggalkan puskesmas, agar pengobatan di rumah dapat berjalan dengan tepat. Petugas farmasi akan memberikan edukasi terkait kegunaan obat, cara pemakaian, risiko interaksi dengan makanan atau obat lain, potensi dan efek samping obat, juga cara penyimpanan dan batas waktu penggunaan obat. Penggunaan obat di rumah tentunya memiliki batas waktu tertentu. Dalam praktek sehari-hari, tidak jarang terjadi salah kaprah terkait tanggal kadaluarsa setelah kemasan dibuka. Seringkali, setelah kemasan obat dibuka, waktu kadaluarsa obat dianggap tetap sama dengan tanggal yang tertera pada kemasan. Padahal tidak. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita simak. Beyond use date adalah batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka. Kemasan di sini berarti kemasan yang bersentuhan langsung dengan bahan obat seperti botol, kapsul, tube, blister, dan seterusnya. Sedangkan expire date adalah tanggal terakhir di mana keefektifan dan keamanan produk obat masih terjamin untuk dikonsumsi atau digunakan. Tanggal kadaluarsa sudah ditentukan oleh industri farmasi dan dicantumkan pada kemasan obat tertanda EXP atau ED. Perbedaan BUD dan expire date. BUD lebih singkat dibandingkan expire date. BUD mulai dihitung sejak pertama kali kemasan primer dibuka. Penentuan BUD berbeda-beda sesuai dengan bentuk sediaannya. Seperti pada contoh Ambroxol sirup memiliki expired date sampai Februari 2022, sedangkan BUD-nya hanya 30 hari setelah kemasan dibuka. Kenapa kita perlu tahu tentang BUD? Yang pertama, stabilitas obat yang sudah dibuka tidak sama dengan stabilitas obat yang belum dibuka. Yang kedua, tanggal expired date pasti tertulis pada kemasan obat, sedangkan BUD jarang dicantumkan pada kemasan obat. Penting, baca label pada kemasan terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat. Seperti sukralfat sirup hanya dapat digunakan selama 3 hari setelah tutup dibuka. Jika BUD tidak tertera pada kemasan obat, ikuti petunjuk BUD sebagai berikut. BUD obat non-racikan. Yang pertama, tablet, kaplet, dan kapsul memiliki BUD maksimal 1 tahun. Artinya, bila obat tersebut dibuka, masih layak digunakan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, sediaan gel, larutan, suspensi, dan krim memiliki BUD maksimal 35 hari setelah kemasan primernya dibuka. Yang ketiga, sirup kering, sirup yang memerlukan penambahan air sebelum digunakan. Contohnya, amoksisilin sirup, BUD-nya berkisar antara 7-14 hari. Biasanya sudah tercantum pada kemasan, namun ada pula yang tidak. Yang keempat, sediaan supositoria dan salep memiliki BUD maksimal 3 bulan. Yang kelima, sediaan tetes seperti tetes mata dan tetes telinga. BUD maksimalnya adalah 28 hari. Terakhir, BUD obat racikan. Obat racikan seperti kapsul atau puyer. BUD maksimalnya adalah 6 bulan setelah obat diracik. Cara penyimpanan obat. Tidak melepas etiket pada wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Perhatikan dan ikuti aturan penyimpanan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup rapat. Tidak menyimpan obat di dalam mobil dalam jangka lama, karena suhu tidak stabil dan dapat merusak obat.
Perhatikan tanda-tanda kerusakan obat dalam penyimpanan. Ciri-ciri obat rusak. Terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Bentuknya pecah, retak, berlubang, atau menjadi bubuk. Kapsul atau puyer atau tablet menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Cairan atau salep atau krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Timbul noda, bintik-bintik, atau gas. Wadah atau kemasan rusak. Etiket tidak terbaca atau sobek. Apabila obat mengalami perubahan seperti ciri-ciri obat rusak, meskipun expired date dan BUD-nya masih lama, sebaiknya jangan digunakan lagi. Sekian informasi edukasi dari kami. Semoga terapi obat yang Anda gunakan dapat memberikan hasil yang optimal. Gunakan obat secara tepat, bijak, dan baca informasi dengan cermat.